dari Polda DIY, Subdit Gakum Perjawali. Saat ini saya sedang melaksanakan giat patroli rutin untuk menangani tindak kejahatan jalanan. Tingkat kerawanan di jalan kabupaten ya bisa dikatakan banyak kejadian, terutama kenakalan remaja. Belakang ini kemarin kami juga mendapatkan laporan dari warga sekitar. Kami juga pernah menemui, tapi karena kendala cuaca dan kendala armada kita, jadi kita untuk mengejar itu sulit, Mas. Seperti itu. Minimnya penerangan jadi salah satu faktor banyaknya ini nggak, Mas? Kemungkinan besar bisa, karena juga selain lampu atau penerangan jalan itu penting untuk masyarakat ya. Biasanya kan kalau masyarakat itu lewatnya sing padang-padang jalannya, misal kalau peteng kan jadi masyarakat jadi agak khawatir ya, mungkin seperti itu. Jalan-jalan rawan seperti Jalan Kaliurang juga termasuk rawan seperti itu, Mas. Masalahnya sama juga, Mas. Kalau Jalan Kaliurang itu masalahnya tidak untuk sih, cuma rawan sepi. Jalan kabupaten, Jalan Kaliurang, terus untuk Jalan Palagan, terus Jalan Demak Ijo ke barat, Gamping, sekitar Gamping, Pelemburis dan sekitarnya. Hampir setiap malam kami melewati jalan kabupaten, banyak yang dicurigai untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti itu, Mas. Kalau bahasa gaulnya Bang Nabi itu kan kejahatan bukan karena niat, tapi karena ada kesempatan. Aku ora pengen ngelidih dengan, tapi situasinya mendukung. Ya aku ngelidih, bener ora? Karena prinsip saya sederhana, manusia itu gabungannya setan dan malaikat. Supaya malaikat kita menang, kita harus membuat sistem supaya malaikat kita itu yang menang. Aku tuh pengen jahat, tapi enak hal seperti ini sehingga aku tidak bisa melakukan. Itu kan sistem. Jadi kalau masalah lampu penerangan ini butuhnya keperluannya sangat banyak. Pertama, penerangan jalan, ya. Kedua, untuk dari segi keamanan, ya, itu sangat penting. Belum lagi menyangkut ekonomi. Jadi kalau orang sekarang berangkat dari desa, kalau gelap kan susah, tapi naik terang, dia ngangkut pisang dari Gunung Kidul, telo ke kota kan lebih gampang, ya. Itu dari segi keamanan sangat penting. Dari segi keamanan sangat penting, sangat penting. Saya menangkis, pertama saya kena di bagian luka di kepala sini sampai ke belakang sini. Yang pertama, sudah saya kan nancep sini kulitnya, saya ambil gini, dia membacokin lagi, saya nahan gini sampai putus, sampai mau putus kayak gini. Baru saya kabur dari motor sambil megang tangan gini biar nggak putus tangan saya. Minta ampun, maaf, minta ampun gitu. Apa salahnya dia gitu sama mereka gitu. Kita masih banyak menjumpai gitu ya penerangan jalan yang
memang belum standar gitu ya. Iya. Dan yang kedua, kalaupun sebenarnya titik-titiknya sudah ada tapi tidak termaintain dengan baik, sehingga mati tapi tidak tergantikan. Nah itu juga terjadi di beberapa kali. Dan sebenarnya ini tidak juga hanya keluhan wisatawan gitu ya, tetapi sebenarnya warga sendiri pun juga banyak yang menyampaikan hal yang sama gitu ya, perihal beberapa titik lampu penerangan jalan terutama yang di kota gitu ya, yang banyak yang mati dan tergantikannya cukup lama misalnya gitu ya. Itu sebenarnya masyarakat juga mengeluh juga gitu sih. Dan ini juga menyangkut beberapa masalah keamanan juga ya Pak. Selain kecelakaan, mungkin kejahatan jalanan juga memungkinkan juga ya Pak. Pasti. Maka dari itu sebenarnya kami sangat mengapresiasi pada saat terutama pemerintah kota pada saat penataan di Sudirman. Di Sudirman itu kita terlihat bagaimana pencahayaannya bagus, penerangannya bagus, secara estetika juga dapat. Kemudian di wilayah Kota Baru juga terjadi demikian. Nah sebenarnya apa yang ada di dua tempat ini, kalau itu juga bisa dilakukan di area-area lain yang sifatnya memang menjadi jalan utama bagian dari wisatawan dalam melakukan kegiatan kepariwisataan, kemudian juga masyarakat juga menggunakan sebagai bagian dari rute yang mereka lakukan, tentunya itu sangat dibutuhkan bagaimana perbaikan dari sisi penerangan jalan itu. Dan itu menjadi kebutuhan sebenarnya Mas. Kami sebenarnya sudah mengidentifikasikan kebutuhan kita terkait dengan pemenuhan APJ ya, alat penerangan jalan gitu ya. Ini cukup besar Mas. Sekitar 12 ribuan unit yang kita perlu siapkan misalnya gitu untuk melengkapi semua. Itu baru yang listrik, belum yang kemudian karena tidak ada sambungan listrik kita harus pakai tenaga surya untuk ke sana. Sedangkan kemudian dari sisi pemenuhan per tahun saja kita tuh cuman dikit gitu. Jadi 90 sampai 100-an titik gitu lah yang setiap tahunnya gitu yang kita bisa kemudian difasilitasi. Nah ini kan juga menjadi penting, itu belum lagi pemeliharaan, karena kan yang ini yang juga kami sekarang lagi sosialisasi gencar ini terhadap dengan bagaimana kemudian masyarakat juga aware dengan alat-alat keselamatan jalan. Kita kan punya lampu aja dicuri, terus kemudian aki kita dicuri juga gitu loh. Jadi baterai kita dicuri untuk tenaga surya itu ya, itu di selatan. Saya tuh kemarin kontrol itu ya 1 kilo itu hilang mati semua diambil semua gitu loh. Kan itu jauh dari kontrol kita di sini loh. Tapi harapan kami itu masyarakat juga sadar ini tuh untuk kepentingan bersama gitu loh. Jangan kemudian kasihan kan mengorbankan kepentingan orang banyak hanya untuk keperluan kita, memenuhi keperluan kita terus kemudian dijual dan lain-lain gitu. Ya ini kan makanya kami juga minta pengawasan juga dari lingkungan sekitar gitu kalau bisa ini. Nah untuk pemenuhannya memang kami istilah kata ini kami tetap concern, cuman memang tidak bisa banyak gitu loh Mas. Dari 12.000 tadi hanya 90-an Bu yang bisa dipenuhi setiap tahun Bu. Ya 100-an lah, 100 itu pun kalau ada tambahan ya paling pol ya 200 sampai 150, 200 lah paling begitu, 150. Jadi kami sebagai anggota dewan sebetulnya tidak pernah ada masalah. Jadi berapapun diajukan kita akan mendukung. Ya kalau tadi Ibu Kepala Dinas bilang 12.000, wah berarti kami 2 tahun lagi harus bisa ditambah 5 tahun lagi. Jadi kalau 2024 nanti 5 tahun mungkin baru kita bisa tuntaskan. Dan mudah-mudahan kondisi ekonomi negara kita ini khususnya daerah istimewa Yogyakarta bisa pulih lah.